Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardiana SPD, guru IPA dari SMP Negeri 1 Tondong Talasa, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan. Saya adalah peserta level akhir Wardah Inspiring Teacher dari grup 7. Pada hari ini saya akan menjelaskan implementasi proyek profil dan pameran karya berdampak. Saat ini di daerah kami sedang memasuki musim penghujan. Untuk memanfaatkan momen musim penghujan ini, maka kepala sekolah berinisiatif untuk melakukan program pemanfaatan lahan untuk membuat kebun sekolah sehat sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas lahan. Apalagi sekolah kami terletak di daerah terpencil dengan relief pegunungan yang sangat cocok untuk berkebun. Saya berkesempatan melakukan kolaborasi bersama rekan guru untuk mengakomodasi siswa, melakukan pembuatan pagar sekolah, pembersihan sampah, dan penanaman tanaman di kebun sekolah, serta membuat taman-taman kelas. Saya juga melakukan diferensiasi dari program Bapak Kepala Sekolah itu sendiri, yaitu memantik rasa ingin tahu peserta didik melalui fenomena alam dan kondisi lingkungan yang teramati pada saat peserta didik melaksanakan program Bapak Kepala Sekolah tersebut. Siswa dibimbing untuk mengeksplorasi dan akhirnya melalui proses diskusi, terpilihlah tema pembuatan mosaik sampah untuk pajangan kelas. Ini adalah kebun sekolah dan beberapa tanaman yang telah ditanam oleh siswa. Ini adalah penampakan taman kelas yang telah ditanami oleh siswa. Ada berbagai jenis tanaman yang ditanam oleh mereka, beberapa bunga, dan beberapa tanaman yang dibawa dari rumah masing-masing siswa. Para siswa juga bekerja sama bergotong royong membuat tempat sampah ramah lingkungan yang terbuat dari bambu sebagai solusi agar siswa tidak lagi membuang sampah di sembarangan tempat. Selanjutnya, mari kita lanjut ke mini project yang kedua, pembuatan mosaik pajangan kelas sebagai hasil diferensiasi dari program pemanfaatan lahan untuk membuat kebun sekolah sehat. Pada awal pertemuan, untuk memantik rasa ingin tahu murid, saya melakukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, mengadakan diskusi awal tentang isu-isu lingkungan yang mereka hadapi sehari-hari. Kemudian yang kedua, memberikan contoh-contoh sederhana yang mudah dipahami oleh murid. Selanjutnya, membuat koneksi antara isu sampah plastik dengan kehidupan sehari-hari siswa. Misalnya, menanyakan beberapa banyak gelas minuman plastik yang mereka gunakan dalam sehari atau apa yang mereka lakukan dengan sampah makanan setelah makan di kantin sekolah. Proses memandu murid merancang dan melakukan eksplorasi isu atau topik dari berbagai sumber yang valid berupa merancang kegiatan eksplorasi yang melibatkan kunjungan ke tempat pembuangan sampah, melakukan observasi langsung di lingkungan sekolah, mengumpulkan data tentang jenis sampah yang paling banyak ditemukan, lokasi penumpukan sampah, dan kondisi lahan kosong sekolah, serta mengajak siswa untuk mencari informasi dari berbagai jenis sumber seperti buku, artikel, ataupun internet tentang dampak sampah plastik terhadap lingkungan dan upaya untuk mengelola sampah yang baik. Saya memfasilitasi murid untuk berdiskusi. Saya memastikan murid dapat berbicara dan mendengarkan pendapat teman-teman mereka. Saya juga mendorong mereka untuk berpikir kritis dan mempertanyakan asumsi-asumsi yang ada. Proses diskusi dimulai dengan memberikan gambaran tentang masalah yang telah ditemukan oleh siswa. Misalnya menunjukkan foto-foto sampah plastik yang mencemari lingkungan. Beberapa ide dan solusi kreatif yang muncul setelah murid melakukan diskusi diantaranya
pemanfaatan lahan kosong dengan menanam bibit tanaman sebagai kebun organik sekolah, mengubah lahan kosong menjadi kebun sekolah dengan memanfaatkan air pada musim penghujan, membuat taman kelas sebagai ruang terbuka hijau yang bisa digunakan untuk berbagai aktivitas sekolah, dan sampah yang menyumbat terbawa oleh arus air dikumpulkan dan digunakan untuk membuat pajangan berupa mosaik para presiden yang pernah memimpin Republik Indonesia, dan membuat mosaik dari foto Bapak Ibu guru dalam rangka menyambut Hari Guru Nasional. Setelah merencanakan proyek bersama-sama, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengubah ide-ide tersebut menjadi tindakan nyata. Untuk pembuatan mosaik sampah, kami mulai mengumpulkan sampah plastik, bekas makanan dan minuman anak-anak, dan barang-barang lainnya yang sudah tidak terpakai. Murid-murid diajarkan untuk memisahkan sampah berdasarkan jenisnya terlebih dahulu. Setiap murid diberikan kesempatan untuk berkreasi. Saya memandu mereka tentang teknik menyusun mosaik dengan rapi, serta bagaimana memastikan mosaik tersebut dapat dipajang dengan baik di ruang kelas. Saya memfasilitasi murid untuk bekerja dalam tim, baik dalam kelompok kecil untuk kebun sekolah sehat maupun untuk pembuatan mosaik sampah dalam kelompok yang lebih besar. Saya juga mendorong mereka untuk berkolaborasi dengan teman sekelas. Misalnya, berbagi bahan-bahan yang dibutuhkan untuk mosaik. Saya menekankan pentingnya kerjasama, komunikasi yang baik, dan penghargaan terhadap ide masing-masing. Di setiap tantangan yang muncul, saya memotivasi murid untuk tidak takut gagal dan untuk berpikir kreatif dalam mencari solusi. Saya mengajarkan mereka untuk memecahkan masalah menjadi bagian-bagian kecil dan mencari alternatif cara-cara yang dapat mempermudah penyelesaian masalah tersebut. Tibalah waktunya pameran. Saat pameran diadakan, murid-murid yang terlibat dalam proyek kebun sekolah sehat memperagakan cara merawat tanaman dan menjelaskan kepada pengunjung bagaimana kebun ini tidak hanya menyegarkan lingkungan tetapi juga memberi manfaat edukasi kepada siswa tentang cara bercocok tanam yang baik. Di sisi lain, kelompok yang mengerjakan mosaik sampah menunjukkan proses pembuatan karya seni mereka. Beberapa murid menjelaskan bagaimana mereka mengumpulkan sampah plastik yang sudah tidak terpakai, kemudian memotong dan menyusunnya menjadi mosaik berbentuk gambar presiden yang dipajang di kelas. Mereka juga memberikan penjelasan tentang betapa pentingnya mendaur ulang sampah untuk mengurangi polusi plastik di lingkungan sekitar. Setelah pameran selesai, saya mengajak murid untuk merefleksikan proyek yang telah mereka lakukan. Saya membantu mereka membuat pertanyaan yang dapat mendorong pengunjung untuk memberikan umpan balik yang konstruktif. Proses ini tidak hanya membantu murid untuk memperoleh wawasan baru, tetapi juga memberi mereka rasa pencapaian dan kepuasan karena proyek mereka dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar dan bagi diri mereka sendiri. Dengan cara ini, saya yakin mereka tidak hanya belajar tentang cara merencanakan dan melaksanakan proyek, tetapi juga tentang pentingnya refleksi dan umpan balik dalam proses pembelajaran mereka. Dari proses belajar proyek ini, selama mengerjakan proyek ini, saya jadi lebih tahu mengenai tentang sampah. Kalau sampah tidak selamanya menjadi masalah, tetapi bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat. Oke, saya mau tanya yang kedua, bagaimana perasaan Ananda setelah mengikuti serangkaian kegiatan mini proyek penanaman kebun sekolah dan pembuatan mosaik dari sampah plastik? Saya merasa sangat senang dan puas melihat hasil karya mosaik dari sampah yang tadinya dibuang menjadi pajangan yang cantik di kelas. Terus tanaman-tanaman di lahan kosong sekolah juga menyenangkan. Oke, terima kasih. Apa sih hal menarik yang anakku dapatkan dari proses belajar proyek ini? Proyek ini mengajarkan saya untuk selalu bekerja sama. Kita semua harus bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, untuk membuat lingkungan sekolah menjadi lebih baik. Oke, yang kedua, bagaimana perasaan anakku setelah mengikuti serangkaian kegiatan ini, yaitu penanaman kebun sekolah dan pembuatan mosaik dari sampah plastik? Kita sangat bermanfaat dan menyenangkan. Saya berharap bisa mengikuti kegiatan seperti ini lagi. Oke, makasih. Oke, Aira, saya mau tanya, apa sih hal menarik yang anakku dapatkan dari proses belajar proyek ini? Kedua, proyek ini mengajarkan
mengajarkan saya bahwa kita bisa berkontribusi untuk lingkungan. Oke, yang kedua, bagaimana perasaan Ananda setelah mengikuti serangkaian kegiatan mini project penanaman kebun sekolah dan pembuatan mosaik dari sampah plastik? Kegiatan ini benar-benar seru. Saya belajar banyak hal yang baru, mulai dari cara membuat mosaik sampai merawat tanaman. Oke, terima kasih. Ini hal menarik yang anakku dapatkan dari proses belajar proyek ini. Saya senang bisa memanfaatkan air hujan untuk menanam tanaman, dan ternyata kita hanya butuh kreativitas untuk mendapat kebun sekolah yang hijau dan sehat tanpa mengeluarkan banyak biaya. Oke, yang kedua, Nak, bagaimana perasaan anakku setelah mengikuti serangkaian kegiatan mini project penanaman kebun sekolah dan pembuatan mosaik dari sampah plastik? Proses pembuatan mosaik memang agak ribet, tapi hasilnya bikin saya senang. Saya jadi lebih sabar dan telaten. Menanam tanaman juga mengajarkan saya untuk bertanggung jawab untuk merawat makhluk hidup. Oke, terima kasih banyak kerjasamanya, Nak.